Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Putri Andani, NPM 216100010 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi koperasi dan juga BMT. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Tujuan pendirian koperasi yaitu yang pertama membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggota serta masyarakat sekitar, kemudian membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, kemudian yang terakhir meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Kemudian pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan terdapat 4 fungsi dan peranan koperasi. Yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, kemudian berperan serta secara aktif dalam upaya Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan ada 4 fungsi dan peran koperasi. Yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota, kemudian berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, kemudian memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku burunya, kemudian yang terakhir berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Kemudian terdapat prinsip dari koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemudian yang terakhir kemandirian. Kemudian terdapat beberapa keuntungan ketika kita menjadi anggota koperasi. Yang pertama, anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Kemudian jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Kemudian pinjam uang di koperasi lebih mudah. Kemudian juga jadi anggota koperasi juga mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai koperasi syariah. Pengertian koperasi syariah yaitu adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Kemudian terdapat beberapa fungsi koperasi syariah, yaitu membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya, lalu memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, kemudian berupaya mewujudkan. Kemudian terdapat beberapa fungsi koperasi syariah, yaitu membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya, lalu memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, kemudian berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional, kemudian menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana, kemudian berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerja sama, kemudian membuka dan memperluas dan meningkatkan perekonomian nasional, kemudian menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana, kemudian berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerja sama, kemudian membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggotanya dan masyarakat luas, kemudian membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi. Kemudian dalam koperasi syariah terdapat beberapa nilai, yaitu sidik, istiqomah, tablik, amanah, fatonah, riayah, dan mas'uliyah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, atau nama lainnya Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan
menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin. Secara konseptual, BMT itu memiliki dua fungsi, yaitu bait rumah dan at-tamwil, pengembangan properti, untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Tujuan dari BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang aman, damai, dan sejahtera. Asas dan landasan BMT. BMT didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, iman, integrasi atau kafah, kekerabatan atau kerjasama, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme dalam menjalankan bisnisnya. BMT berpegang pada prinsip-prinsip utama, yaitu iman dan pengabdian kepada Allah SWT, integritas, kekerabatan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan istiqomah. Kemudian yang terakhir terdapat fungsi dan peranan BMT. Nah, jadi fungsi dan peran BMT itu yang pertama, identifikasi, mobilisasi, atur, dorong, dan kembangkan potensi dan potensi ekonomi dari anggota, kelompok muamalat, serta wilayah kerjanya. Kemudian meningkatkan kualitas anggota SDI atau sumber daya insani menjadi lebih profesional dan islami. Kemudian meningkatkan dan memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kemudian yang terakhir menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai sohibul mal dan duafa sebagai mudorib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan abadi dan hibah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.